Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anik Juliati Channel. Pada video ini saya akan membahas soal PTS atau UTS PPKN kelas 9 semester ganjil. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Soal yang saya bahas ini sebagai latihan kalian dalam menghadapi PTS PPKN kelas 9 semester ganjil. Biasanya soal PTS dibuat oleh masing-masing sekolah, sehingga soal PTS pada masing-masing sekolah pun tidak sama persis. Namun secara umum materi yang digunakan sama, yaitu materi kelas 9 bab 1 dan bab 2 tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, serta makna dan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, saya menyediakan link latihan soal di kolom deskripsi. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu, kemudian kalian bisa mengamati dan memahami video pembahasan soal PTS. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal PTS PPKN kelas 9 semester ganjil. Soal nomor 1. Pada awal kemerdekaan Indonesia, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami tantangan yang sangat berat. Tantangan ini berupa pemberontakan yang berupaya ingin membentuk negara sendiri. Pernyataan ini ditunjukkan pada peristiwa. Kita amati opsi A. Pemberontakan di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso ini adalah pemberontakan PKI. Kita tahu bahwa pemberontakan PKI itu bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Berarti opsi A salah. Opsi B, pemberontakan Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil pada tanggal 25 April 1950. Ini benar ya, karena pemberontakan RMS itu bertujuan untuk membentuk negara sendiri. Jadi pemberontakan di Maluku Selatan itu bertujuan untuk membentuk negara sendiri. Jadi jawabannya adalah yang B. Kalau kita masih ragu, kita bisa cek yang C. Opsi C, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Fred Sumual. Ini bertujuan sebagai koreksi terhadap pemerintah pusat. Berarti opsi C bukan. Opsi D, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1949. Jadi pemberontakan DITII ini bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi yang berdasarkan syariat Islam. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Saya berikan warna yang berbeda ya. Jadi pemberontakan yang berupaya ingin membentuk negara sendiri itu adalah pemberontakan Republik Maluku Selatan. Nah, jika kalian masih lupa materi kelas 9 bab 1, kalian bisa melihat materi dinamika perwujudan Pancasila di video saya yang sebelumnya. Seperti ini materinya. Kita amati penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan ya, tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Jadi penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu mengalami pasang surut dan menghadapi berbagai masalah.
Yang pertama yaitu pemberontakan PKI. Itu bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi komunis. Kemudian pemberontakan DITII bertujuan untuk mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Kemudian pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan bertujuan membentuk negara sendiri. Ini sama persis dengan pertanyaan nomor 1 ya. Pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan itu bertujuan untuk membentuk negara sendiri. Kalau PRRI dan Permesta bertujuan untuk koreksi terhadap pemerintah pusat. Kemudian APRA Angkatan Perang Ratu Adil itu bertujuan untuk mempertahankan negara federasi yang dibentuk oleh Belanda di Indonesia. Kemudian perubahan RIS menjadi NKRI. Oke, saya harap kalian materi ini hafal betul ya. Baik, soal nomor 2. Pada periode tahun 1945 sampai 1950 terjadi pemberontakan di Madiun yang bertujuan mengganti Pancasila dengan ideologi. Jadi pemberontakan di Madiun ini adalah pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, berarti ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengalami pasang surut dan menghadapi berbagai masalah. Berbagai pemberontakan terjadi pada masa awal kemerdekaan. Salah satunya yaitu Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling tanggal 15 Januari 1949. Pemberontakan ini bertujuan untuk A. Mendirikan negara Indonesia yang berideologi komunis. Berarti ini pemberontakan PKI di Madiun. Berarti jawaban A bukan. Opsi B. Mengubah ideologi Pancasila menjadi syariat Islam. Ini pemberontakan DITII. Berarti bukan. Yang C. Mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda. Ini benar ya. Karena pemberontakan APRA Angkatan Perang Ratu Adil itu bertujuan untuk mempertahankan negara federasi, ya kan? Kemudian kalau D membentuk negara sendiri, ini adalah RMS seperti pertanyaan nomor 1 tadi. Berarti pertanyaan nomor 3 jawaban yang paling tepat adalah mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda. Seperti itu ya. Kalau masih lupa, sekarang kita cek lagi APRA Angkatan Perang Ratu Adil. Kita cek materinya. APRA Angkatan Perang Ratu Adil bertujuan untuk mempertahankan negara federasi. Kita kembali ke pertanyaan lagi. Ya, APRA membentuk negara federasi. Seperti itu ya. Baik, langsung saja kita ke soal nomor 4. Soal nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Presiden membentuk MPRS. Pernyataan di atas merupakan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada periode A. Awal kemerdekaan, B. Orde Lama, C. Orde Baru, D. Reformasi. Jadi kalau awal kemerdekaan itu seperti yang tadi ya, ada pemberontakan PKI, DITII, kemudian ada RMS, APRA, dan lain sebagainya. Kemudian kalau Orde Lama, kita ingat-ingat materinya, ya kita ke Orde Lama. Penerapan Pancasila pada Orde Lama. Orde Lama itu ketika Soekarno memimpin ya. Jadi periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin mulai tahun 1959 sampai dengan 1966. Kemudian seluruh keputusan dan pemikiran itu berpusat kepada pemimpin negara. Jadi presiden itu memiliki kekuasaan yang sangat tinggi. Nah,
Orde Lama ini dicetuskan oleh Insinyur Soekarno karena banyak gerakan separatis, gerakan yang ingin memisahkan diri dengan negara Indonesia yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan, dan konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar. Kemudian penyimpangan yang terjadi pada Orde Lama yaitu Presiden Soekarno. Penyimpangan itu adalah kesalahan-kesalahan pada Orde Lama, yaitu Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Kemudian presiden dapat membubarkan DPR, presiden dapat membentuk MPR, sehingga banyak sekali penyimpangan-penyimpangan karena pemimpin atau presiden itu memiliki kekuasaan yang sangat besar. Nah, pada periode ini, periode Orde Lama ini, terjadi pemberontakan G30 SPKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh Dipa Nusantara Aidit. Tujuannya adalah ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Nah, pemberontakan ini dapat digagalkan. Oke, kembali lagi ke materi. Penyimpangan pada Orde Lama adalah Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Oke, jadi pertanyaan nomor 4 jawabannya adalah B, pada Orde Lama. Bagaimana? Sudah paham ya? Baik, kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5, perhatikan pernyataan di bawah ini. Berhasil membubarkan PKI. Berhasil menciptakan stabilitas keamanan dalam negeri pasca pemberontakan PKI. Setelah pemberontakan PKI dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui Repelita dan GBHN. Pernyataan di atas merupakan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada periode A. Awal kemerdekaan, B. Orde Lama, C. Orde Baru, D. Reformasi. Ini gampang sekali ya. Jadi setelah Orde Lama runtuh maka muncul Orde Baru atau sebutannya masa baru. Oke, kalian tentunya masih ingat ya materi tentang Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Jika kalian masih lupa, kalian bisa cek lagi materi di video sebelumnya. Oke, penerapan Pancasila pada Orde Baru ya, visi utamanya untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Nah, di sini terjadi perpindahan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto. Presiden ini dikenal dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Nah, Orde Baru ini memberikan harapan yaitu pemerintahan yang otoriter menjadi demokratis. Kemudian berhasil membubarkan PKI, kemudian pembangunan nasional. Namun, pada Orde Baru ini juga terjadi penyimpangan. Yaitu pertama, kebebasan berpolitik dibatasi. Yang kedua, dibatasinya kebebasan pers. Yang ketiga, pelanggaran HAM. Kemudian terjadi demonstrasi, yaitu mahasiswa menuntut untuk turunnya Presiden Soeharto. Kembali lagi ke soal, berarti berhasil membubarkan PKI, berhasil menciptakan stabilitas keamanan, itu termasuk penerapan Pancasila, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada periode Orde Baru. Jadi jawabannya adalah C. Baik, nomor 6, pernyataan di bawah ini yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru. Ingat, Orde Baru itu dipimpin oleh Soeharto. Oke. Opsi A, penerapan nilai-nilai Pancasila diarahkan pada demokrasi parlementer. Ini berarti penerapan Pancasila pada awal kemerdekaan, ya kan? Tahun 45 sampai 59. Kalau opsi B, penerapan nilai-nilai Pancasila diarahkan pada demokrasi terpimpin, berarti pada masa Orde Lama. Kemudian yang D, penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen.
ini adalah Orde Baru, karena Orde Lama banyak penyimpangan, Orde Baru ingin menerapkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kalau yang D, nilai-nilai Pancasila diterapkan secara terbuka sesuai dengan perkembangan zaman ini pada masa reformasi. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi C, penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Baik, soal nomor 7. Penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa reformasi terus menghadapi berbagai tantangan. Berikut ini merupakan beberapa tantangan penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa reformasi adalah: A. Kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas atau kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi. B. Kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai 3 partai saja, yaitu P3, Golkar, dan PDI. C. Pelanggaran HAM seperti kasus Marsinah, Tanjung Priok, dan wartawan Udin dari Harian Bernas Yogyakarta. D. Pancasila diterapkan secara murni dan konsekuen. Baik, tentunya kalian masih ingat materi tentang penerapan Pancasila pada masa reformasi. Kalau kalian masih lupa, kita cek materinya pada masa reformasi. Jadi penerapan Pancasila pada era reformasi itu memiliki dampak positif, negatif, dan tantangan. Yaitu yang pertama, dampak negatifnya pada masa reformasi itu adanya kebebasan tanpa batas, kebebasan berekspresi dan lain sebagainya. Kemudian westernisasi atau budaya, anarkisme. Kemudian upaya atau menghadapi tantangan. Baik, tentunya kalian masih ingat penerapan Pancasila pada masa reformasi. Pada masa reformasi ini memiliki tantangan. Tantangannya apa? Kehidupan yang serba bebas, menurunnya rasa persatuan, kemudian masuknya ideologi asing. Dampak negatifnya apa? Kebebasan tanpa batas. Kemudian ada westernisasi dan anarkisme. Kemudian bagaimana upaya untuk menghadapi tantangan? Yaitu komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga jawaban soal nomor 7 adalah penerapan pada masa reformasi tantangannya adalah kondisi kehidupan masyarakat yang serba bebas. Kalau jawaban B ini adalah masa Orde Baru, pelanggaran HAM, Orde Baru, kemudian penerapan Pancasila secara murni, Orde Baru. Oke. Soal nomor 8. Ideologi Pancasila bersifat terbuka yang senantiasa mendorong terjadinya perkembangan pemikiran baru tanpa harus menghilangkan jati diri. Keterbukaan ideologi Pancasila harus memperhatikan apa? Opsi A, stabilitas nasional harus statis. Ini salah, seharusnya dinamis. Kemudian B, mencegah paham demokrasi. Ini salah, seharusnya tidak dicegah, ya kan? C, larangan pandangan ekstrim. Nah, jadi ketika ideologi bersifat terbuka, kita harus melarang adanya pandangan yang bersifat ekstrim. Opsi D, penciptaan norma harus melalui keinginan DPR. Ini bukan. Jadi ketika membuat norma atau hukum itu harus melalui persetujuan DPR dan Presiden. Sehingga opsi D ini salah. Sehingga yang benar adalah opsi C, larangan pandangan yang ekstrim. Baik, soal nomor 9. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah: A. Nilai dasar materialis rohani. B. Nilai dasar instrumental rohaniyah. C. Nilai dasar material rohaniyah. D. Nilai dasar instrumental dan praksis. Nah, tentunya kalian masih ingat materi ideologi terbuka. Jadi ideologi Pancasila itu bersifat terbuka. Ciri-cirinya apa? Nilai-nilai Pancasila itu digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia.
Kemudian bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Pancasila juga mengandung nilai. Nilai apa itu? Nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis, kemudian memiliki dimensi. Nah, dimensinya apa? Dimensi idealisme, normatif, dan realitas. Oke, kita kembali ke soal. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka tadi ada 3 ya, nilai dasar, instrumental, dan praksis. Jadi jawabannya adalah yang D. Apa nilai dasar itu? Jadi Pancasila itu memiliki nilai-nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kalau nilai instrumental itu adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar yang berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksananya. Kemudian kalau nilai praksis adalah realisasi dari nilai-nilai instrumental berupa tindakan dalam sehari-hari. Paham ya? Baik, soal nomor 10. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan ideologi terbuka yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya. Adapun salah satu ciri dari ideologi terbuka adalah seperti yang kita bahas tadi, ciri ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani dan budaya masyarakat sendiri. Paham ya? Baik, soal nomor 11. Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak diciptakan negara, melainkan A. dibuat oleh rakyat, tidak. Ditemukan dalam hidup sanubari rakyat Indonesia. C. Nilai-nilainya mengandung arti yang dalam. D. Digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia. Jadi opsi A, B, C, D ini sebenarnya sama, hampir sama, tetapi yang paling lengkap adalah opsi D. Digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia. Baik, nomor 12. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan merupakan nilai Pancasila mengandung nilai A. dasar, B. instrumental, C. praksis, D. idealis. Nah, tadi sudah saya bahas ya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan termasuk nilai dasar. Oke, jadi yang benar opsi A. Nomor 13. Ideologi Pancasila harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki dimensi realitas. Di bawah ini merupakan pernyataan ideologi Pancasila memiliki dimensi realitas. Tadi kita sudah membahas bahwa Pancasila itu memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealis, normatif, dan realitas. Yang ditanyakan adalah dimensi realitas. Oke, kita amati opsi A. Nilai Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Berarti ini mengandung dimensi idealisme. Opsi B, nilai Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi untuk mewujudkan cita-cita. Berarti ini mengandung dimensi idealisme, sama dengan yang A. Opsi C, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dijabarkan dalam norma atau hukum yang jelas. Berarti mengandung dimensi normatif. Kalau yang D, nilai-nilai Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti mengandung dimensi realitas. Sehingga jawabannya adalah yang D.
Bagaimana? Sudah paham ya anak-anak? Kita lanjutkan soal nomor 14. Nilai-nilai Pancasila harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh rakyat Indonesia. Di bawah ini yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. A. Sistem pemilihan umum yang demokratis. Pemilihan umum berarti termasuk bidang politik. Sehingga jawabannya yang A. Oke, kalau belum yakin kita boleh mengamati opsi B. Mengembangkan proses modernisasi namun bukan westernisasi. Berarti ini tentang budaya. C. Kegiatan ronda malam atau siskamling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Berarti ini termasuk bidang keamanan. D. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan, berarti dalam bidang ekonomi. Sehingga jawaban nomor 14 adalah opsi A. Sistem pemilihan umum yang demokratis. 15. Dimensi mampu memberikan harapan, optimisme, serta memberikan motivasi untuk mewujudkan cita-cita negara. Pernyataan ini sesuai dengan dimensi idealisme, ya kan? Baru saja saya bahas. Masih ingat ya tentang idealisme. Mampu memberikan harapan, optimis itu adalah idealis. Kalau normatif tadi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam sistem norma atau peraturan yang berlaku. Kalau realitas, nilai-nilai Pancasila itu harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh masyarakat Indonesia. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 16. Ini tentang pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke, ini sudah masuk materi bab 2 ya. Soal nomor 16. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makna yang terkandung pada alinea pertama bahwa kemerdekaan merupakan hak semua bangsa di dunia yang bersifat universal. Pernyataan di atas berarti kemerdekaan memuat opsi A, dalil subjektif, B, dalil objektif, C, motivasi spiritual, D, motivasi kontekstual. Jadi alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 itu berisi dalil objektif dan subjektif. Tentunya kalian masih ingat betul ya materi ini. Jika lupa silakan dicek kembali. Nah, ini alinea pertama ini isinya tentang dalil objektif dan subjektif. Cara membedakannya itu mudah sekali. Kalau objektif itu berarti kemerdekaan adalah hak segala bangsa di dunia. Tapi kalau subjektif berarti aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk melepaskan diri dari penjajahan. Paham ya? Kita kembali ke soal. Kemerdekaan merupakan hak semua bangsa di dunia, berarti dalil objektif. Paham dari sini? Oke. Sekarang kita ke soal nomor 17. Aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan merupakan makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea yang ini gampang ya, alinea yang pertama. Oke. Soal nomor 18. Sesuai bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa segala bentuk penjajahan di bumi harus dihapuskan karena A. Tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, B. Penjajahan akan menimbulkan kebodohan, C. Penjajahan akan menyebabkan kesengsaraan, D. Bertentangan dengan agama dan kesusilaan. Nah, sebenarnya opsi A, B, C, D ini benar semua, tapi yang paling benar adalah opsi yang
A. Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang pertama. Soal nomor 19. Alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memiliki makna. A. Kemerdekaan merupakan hak bangsa di dunia dan bangsa Indonesia untuk berusaha mewujudkan kemerdekaan. Ini bukan ya, ini alinea yang pertama. Kemerdekaan memuat dalil objektif dan subjektif yang harus diperjuangkan. Makna alinea yang ke-1 atau pertama. Opsi C. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan dan harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Bagaimana? Benar ya. Jadi perjuangan bangsa Indonesia itu telah mencapai tingkat yang menentukan. Sampai mana? Sampai pintu gerbang kemerdekaan. Dan harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Sehingga jawabannya adalah C. Soal nomor 20. Kemerdekaan Indonesia harus diisi untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai bangsa yang merdeka, Indonesia memiliki kedudukan yang sederajat dengan bangsa-bangsa di dunia. Bahkan bangsa Indonesia mampu menentukan arah dan kebijakan sendiri tanpa campur tangan negara lain. Pernyataan tersebut merupakan cita-cita nasional, yaitu A. Bersatu, B. Berdaulat, C. Adil, D. Makmur. Jadi cita-cita ini terdapat di alinea kedua. Kalian harus bisa membedakan perbedaannya apa. Arti dari merdeka, negara Indonesia bebas dari penjajahan. Bersatu, bangsa Indonesia menghendaki bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia atau yang disingkat dengan NKRI. Berdaulat artinya sederajat dengan negara lain, bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan negara lain. Adil artinya berusaha menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Makmur artinya negara hendak mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi negaranya. Oke, kembali ke pertanyaan lagi. Bangsa Indonesia mampu menentukan arah dan kebijakan sendiri, berarti bermakna berdaulat. Opsi B. Oke, soal selanjutnya nomor 21. Cita-cita negara Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea kedua, yaitu ingin mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kata makmur dalam alinea tersebut adalah A. Negara hendak mewujudkan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti benar, ya kan? Kalau kita masih ragu, kita baca opsi selanjutnya. Pemerintah hendak menaikkan gaji bagi pegawai negeri sipil. Berarti hanya untuk pegawai negeri sipil saja, berarti salah. Rakyat membantu negara supaya bisa tercipta negara yang kaya raya. Nah, ini bukan ya. D. Pemerintah mewujudkan ekonomi yang bebas tanpa batas. Nah, ini malah berbahaya, berarti bukan. Sehingga opsi yang benar adalah opsi A. Soal nomor 22. Penegasan bahwa perjuangan pergerakan Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan, yaitu kemerdekaan, terdapat dalam alinea A, alinea pertama, B, alinea kedua, C, alinea 3, D, alinea 4.
Ini mudah ya, baru saja kita bahas bahwa perjuangan Indonesia itu telah mencapai tingkat yang menentukan, yaitu sudah mencapai pintu gerbang kemerdekaan. Berarti ada di alinea yang kedua. Sehingga jawabannya adalah B. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Nanti jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan ditulis di kolom komentar. Baik, soal nomor 23, alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya, mengandung makna A. Pernyataan Indonesia Merdeka. B. Memuat dalil objektif dan subjektif. C. Cita-cita negara Indonesia yang hendak diwujudkan. D. Memuat prinsip-prinsip negara Indonesia. Jadi alinea ketiga itu berisi tentang pernyataan kemerdekaan. Di mana itu? Di kalimat ini. Menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Sehingga jawabannya adalah opsi A. Paham ya? Kalau opsi B, memuat dalil objektif dan subjektif, ini alinea 1. Cita-cita negara, alinea 2. Prinsip-prinsip negara, alinea keempat. Kalau kalian belum paham atau masih lupa, silahkan dicek lagi materinya, ada di video saya sebelumnya ya. Ini secara singkatnya saya jelaskan. Alinea pertama ada dalil objektif, dalil subjektif. Alinea 2 ada perjuangan bangsa Indonesia mencapai tingkat yang menentukan. Kemudian ada cita-cita negara Indonesia, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea 3 ada motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan merupakan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan adanya pernyataan kemerdekaan Indonesia. Di alinea 4 ada tujuan negara. Diingat-ingat bedanya, alinea 4 ada tujuan negara, kalau di alinea 2 ada cita-cita negara. Kemudian di alinea 4 ada ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada bentuk negara, ada kedaulatan rakyat, dan dasar negara Pancasila. Saya berharap kalian bisa membedakan isi dari alinea 1, 2, 3, dan 4. Baik, soal nomor 24, kedaulatan negara Indonesia ada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rakyat memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Makna dari pernyataan tersebut terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea yang keempat. Ini baru saja kita bahas ya. Ada kedaulatan negara Indonesia itu ada di tangan rakyat, itu ada di alinea keempat. Soal nomor 25, Program Indonesia Pintar atau PIP merupakan pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah usia 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin. Program pemerintah ini merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia, yaitu A. Melindungi segenap bangsa Indonesia, B. Memajukan kesejahteraan umum, C. Mencerdaskan kehidupan bangsa, D. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi opsi A, B, C, D ini merupakan tujuan negara, ada di alinea keempat. Kira-kira yang berhubungan dengan program Indonesia Pintar itu termasuk yang mana, tujuan negara yang mana? Ini sangat mudah ya, sudah kelihatan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kok bisa? Dilihat dari mana? Ini bantuan tunai pendidikan berarti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Opsinya C.
Soal nomor 26, Presiden Joko Widodo melepas 970 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian ke Lebanon. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia, yaitu A. melindungi segenap bangsa Indonesia, B. memajukan kesejahteraan umum, C. mencerdaskan kehidupan bangsa, D. ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi mengirim pasukan perdamaian ke Lebanon berarti ikut melaksanakan ketertiban dunia, ya kan? Sekarang soal nomor 27 ya. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan tujuan nasional yaitu dengan memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini merupakan kegiatan untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah A. memberikan bantuan tunai maupun non-tunai kepada masyarakat yang kurang mampu. B. TNI dan Polri menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Berarti ini dalam bidang keamanan ya, pertahanan keamanan. C. Pemerintah mengadakan olimpiade dari berbagai bidang dan aspek untuk meningkatkan kecerdasan siswa. Jadi dalam bidang pendidikan. Indonesia mengikuti organisasi dunia seperti PBB untuk menciptakan kerukunan antar negara. Pertanyaannya tadi tentang kesejahteraan. Berarti yang tepat adalah opsi A. memberikan bantuan tunai maupun non tunai. Baik, soal nomor 28. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memajukan kesejahteraan umum. 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Mewujudkan keadilan sosial. 5. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dari pernyataan di atas yang termasuk tujuan negara Republik Indonesia adalah, kita disuruh milih yang manakah yang termasuk tujuan negara. Jadi tujuan negara Indonesia itu ada 4, ya kan? Pembahasan soal nomor 28. Saya berharap kalian paham dan hafal betul pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bunyi tujuan negara kita ada di alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berarti yang nomor 4 ini bukan termasuk. Jadi yang ada opsi 4 itu salah. Opsi A ada 4, B ada 4, C tidak ada, berarti ini, ya kan? Kalau D ada opsi 4 berarti salah. Seperti itu ya. Saya berharap kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Pembahasan soal selanjutnya akan saya bahas pada video soal PTS atau UTS PPKN kelas 9 semester ganjil pada part kedua. Untuk itu jangan lupa untuk disimak ya. Terima kasih.